Halo anak-anak Kamewa, berjumpa lagi dengan saya Bu Andri di Matematika Istimewa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Apa itu? Bu Andri akan kasih 4 kasus ya untuk dicermati. Ada 4 kasus nih. Kasus yang pertama, pakai warna biru ya. Ini ya, kasus yang pertama nih. Kalau kita beli jeruk sebanyak 1 kilo, harganya itu 35.000. Nah, kalau belinya 2 kilo, harganya bakal bagaimana nih? Akan lebih dari 35.000 atau kurang dari 35.000? Ya betul, pasti jadi lebih mahal ya. Karena 1 kilo 35.000, maka 2 kilo menjadi 2 kali lipatnya, yaitu 70.000. Ya. Sekarang perhatikan kasus kedua. Kasus yang kedua nih, kasus yang kedua. Ya. Kalau ada kendaraan nih jalan-jalan ya ceritanya, kecepatannya itu dalam kilometer per jam ya. Dia kalau kecepatannya 40 km per jam, waktu tempuhnya itu, jadi dia bisa sampai ke suatu tempat itu, waktu tempuhnya itu 2 jam. Ya. Kemudian dia ingin mempercepat nih kendaraannya. Jadi kecepatannya ditambah nih jadi 2 kali lipatnya nih, jadi 80. Nah, kalau dia tambah ngebut, waktu tempuhnya itu bagaimana? Akan lebih dari 2 jam? Apa justru akan berkurang dari 2 jam? Kalau mobilnya ngebut, nyampenya bakal lebih cepat, apa lebih lambat? Oh, betul, lebih cepat karena ngebut. Karena lebih cepat, waktunya juga berkurang dari 2 jam. Berkurang berapa nih? Kalau kita lihat nih, ini 2 kali lipatnya, berarti ini akan berkurang 2 kali lipat juga, yaitu 1 jam. Ya. Sekarang kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga nih ya. Kasus yang ketiga. Hitam aja deh. Ada sebanyak 10 orang di rumah, ya, ada sebanyak 10 orang di rumah, persediaan berasnya itu cukup untuk 2 hari. Ya, ada 10 orang di rumah, persediaan berasnya itu cukup untuk 2 hari. Jadi kalau ada 10 orang yang makan, artinya 10 orang di rumah tuh maksudnya makan ya, ada 10 orang yang makan di rumah, persediaan berasnya itu cukup untuk 2 hari. Ya. Sekarang tiba-tiba orangnya bertambah nih, menjadi 2 kali lipatnya, orangnya jadi 20. Kalau orangnya 20, berasnya bakalan lebih cepat habis dari 2 hari atau kurang dari 2 hari. Jadi kalau orangnya nambah, berasnya cukup untuk lebih dari 2 hari, apa justru kurang dari 2 hari? Nah, betul. Kalau orangnya nambah, makannya banyak, lebih banyak, pasti berasnya nggak nyampe 2 hari. Jadi berapa nih? Karena ini 2 kali lipatnya, jadi ini juga berarti setengahnya nih, karena 2 hari lebih sedikitnya jadi 1 hari. Tuh, jadi kalau 10 orang untuk 2 hari berasnya, kalau orangnya nambah, berasnya jadinya cuma cukup buat 1 hari ya. Karena penambahannya 2 kali lipat, maka ini menjadi juga ke sini 2 kali lipat nih ya, kalau 1 ke 2. Kemudian kasus yang terakhir nih, kasus yang terakhir. Kasus yang terakhir, biru lagi ya. Ini kalau beli buku ya, satu buku tuh harganya itu 50.000. Kalau kita beli 2 buku, harganya bakal gimana nih? Lebih dari 50.000 atau kurang dari 50.000? Nah, harganya kalau normal ya bakal jadi 2 kali lipatnya ya. Jadi 100.000.
Nah, dari 4 kasus ini sekarang kita perhatikan nih, ya. Kalau ke arah sini dari 1 kilo menjadi 2 kilo, nilainya bertambah, ya. Kemudian kita perhatikan harganya nih. Dari sini ke sini, dari 35.000 jadi 70.000, nilainya juga bertambah. Sama-sama bernilai positif. Inilah yang dinamakan senilai, ya, senilai tuh. Ininya makin bertambah, ininya juga makin bertambah. Pertambahannya tetap ya. Kemudian ini tetap itu maksudnya apa? Kalau 1 kilo ya berarti 35.000, kalau 2 kilo ya 35 tambah 35 jadi 70.000. Kalau 3 kilo berarti 35 tambah 35 tambah 35. Jadi tetap. Kalau yang ini, dari 40 menjadi 80. Oh, ini bertambah, jelas. Kemudian lihat ke sini. Tapi di sini dari 2 menjadi 1. Oh, dia berkurang. Inilah yang dinamakan berbalik nilai. Ya, kenapa yang di sini tambah, tapi di sininya berkurang? Inilah yang dikatakan berbalik nilai. Ya. Kemudian, kasus yang ketiga nih. Dari orang 10 jadi 20, maka ini bertambah ya, dari 10 jadi 20. Yang ini bagaimana nih? Dari 2 menjadi 1. Oh, dari sini ke sini arahnya berkurang. Tuh ya. Maka ini juga berbalik nilai. Dari positif jadi negatif nih, berkurang maksudnya ya. Sekarang kasus yang terakhir nih. Dari 1 ke 2 itu bertambah. Nah, dari 50.000 ke 100.000 juga bertambah. Maka ini juga kasus perbandingan senilai. Jadi perbandingan senilai atau berbalik nilai itu pada dasarnya ya kita nggak terlalu harus pusing menghafalkan yang gimana sih senilai, yang gimana sih berbalik nilai. Sebenarnya ini logikanya itu sudah kita bisa dapatkan ya. Jadi itulah yang dinamakan senilai dan berbalik nilai. Kalau dia jeruknya bertambah, harganya bertambah, senilai, sama-sama positif. Jadi jeruk dan harga jeruk adalah perbandingan senilai. Kecepatan dan waktu, kalau kecepatannya bertambah, ternyata waktu tempuhnya berkurang. Ini yang dikatakan berbalik nilai. Kalau orangnya 10, persediaan berasnya itu habis dalam waktu 2 hari. Kalau orangnya 20, habis dalam waktu 1 hari. Yang tadinya orangnya bertambah, berasnya malah berkurang. Maka banyak orang dan persediaan beras itu berbalik nilai. Ya. Jadi perbandingan senilai dan berbalik nilai ya seperti ini saja. Dan tidak ada rumus-rumus tertentu ya. Nanti kita akan melihat bahwa perbandingan senilai ini jika nilai yang di sini misalkan kita anggap sebagai X dan ini Y, semakin besar nilai X, maka nilai Y-nya juga semakin bertambah dan pertambahannya tetap. Begitu juga kalau kita lihatnya dari arah sini. Nah, semakin berkurang nilai Y, maka X-nya pun juga makin kecil. Itulah yang dinamakan perbandingan senilai. Demikian ya, semoga bisa dipahami. Selamat belajar.